wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hafizah, guru kelas di SD Negeri 19 Sungai Kunyit dan merupakan salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Tanjung Balai Pontianak. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan video uji kinerja yang dilaksanakan di kelas 5 pada tema 4 subtema 2 pembelajaran 1 dengan materi amanat dalam sebuah pantun dan gangguan pada organ sistem peredaran darah manusia di SD Negeri 19 Sungai Kunyit. Untuk itu, saya memohon kepada dosen dan guru penilai untuk memberikan masukan terhadap video pembelajaran yang saya buat ini. Berikut videonya. Selamat menyaksikan. Siap, hormat, tegak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Oke, silakan ketua kelasnya untuk pimpin doanya. Berdoa dimulai. Berdoa. Hari ini ada siswa yang tidak hadir? Hadir semuanya? Bagus, berarti semuanya adalah anak yang rajin untuk pergi ke sekolah. Semuanya adalah anak-anak yang hebat. Nah, baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan mengajak kalian menyanyikan lagu wajib nasional untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kita. Nah, lagu nasional yang kita akan nyanyikan pada hari ini yaitu lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Sudah hafal semuanya? Baik, silakan berdiri terlebih dahulu. Nusa
semua itu akan kita pelajari di tema 4, subtema 2, pembelajaran 1. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar? Sudah. Ibu punya sebuah pantun lagi untuk kalian. Mengarungi samudra pergi berlayar, kapal berlabuh singgah sebentar. Ayo anak-anak, rajinlah belajar supaya kelak menjadi anak yang pintar. Bu, saya ada pantun. Ada pantun. Layangan dikejar, layangan terbang sampai ke awan. Tentunya kami semangat belajar. Melihat seluruh yang berkenalan. Wah, mantap sekali. Tepuk tangan untuk Aldo. Karena Aldo sudah memberikan ibu pantun, ibu jadi semakin semangat hari ini untuk mengajar. Nah, kalian juga tentunya harus semangat seperti ibu. Nah, mana semangatnya? Ayo, sekarang kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oke, baik. Sekarang silakan perhatikan penjelasan ibu. Nah, ibu harapkan penjelasan dari ibu didengarkan ya, supaya paham sampai di rumah, ingat dengan apa yang telah dipelajari pada hari ini. Siapa yang masih ingat tentang pantun? Apa itu pantun? Terdiri Siapa yang bisa jawab? Ya, Susanti? pantun adalah karya sastra lama. Ya, karya sastra lama. Ya, pintar sekali, bagus. Jadi pantun adalah jenis puisi lama yang tiap baitnya itu terdiri dari 4 baris serta memiliki sampiran dan isi. Kemarin juga kita sudah membahas tentang ciri-ciri dari pantun. Apa saja ciri-ciri dari pantun? Siapa yang masih ingat? Ayo, Fitriani. Saja AB-AB. Bersajak AB-AB. Danis? Satu bait terdiri atas 4 baris. Ya, 1 bait terdiri dari 4 baris. Siapa lagi? Anong? Memiliki sampiran dan isi. Memiliki sampiran dan isi. Bagus semuanya. Tepuk tangan untuk semuanya. Sekarang kita cek apakah benar jawaban yang sudah disampaikan tadi. Nah, coba kita lihat ciri-ciri dari pantun. Yang pertama, tiap bait terdiri atas 4 baris. Yang kelima, baris pertama dan kedua adalah sampiran. Kemudian yang keenam, baris ketiga dan keempat adalah isi. Selain memiliki sampiran dan isi, pantun itu juga mengandung sebuah amanat. Nah, ada yang tahu apa itu amanat? Anon? Amanat adalah pesan. Pesan. Iya, bagus. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh penulis pantun kepada pendengar atau pembaca dari pantun tersebut. Sekarang coba perhatikan pantun berikut ini. Nah, di situ kamu, di sini aku, bergandeng tangan bersukaria. Sehat selalu ini badanku karena rajin berolahraga. Nah, kira-kira apa amanat yang terkandung di dalam pantun ini? Siapa yang tahu? Vincent? Sangat rajin berolahraga. Nah, bagaimana sih cara kalian menemukan amanat dalam sebuah pantun itu? Kan tentunya ada caranya ya. Bagaimana caranya? Ada yang tahu bagaimana caranya? Untuk menentukan isi dan amanat dalam pantun, cukup membaca baris ketiga dan keempatnya. Lalu setelah dibaca, baru disimpulkan. Barulah kita bisa mengetahui apa pesan yang disampaikan di dalam pantun tersebut. Sekarang ibu punya lagi nih pantun. Pantun yang pertama, siapa yang bisa menentukan amanat pada pantun yang pertama? Angkat tangannya. Siapa yang
banyak makan gorengan. Karena apa tidak boleh banyak memakan gorengan? Iya, tidak baik bagi jantung. Kemudian, untuk pantun yang kedua, siapa yang bisa? Ya, Vincent. Makan makanan yang berzat besi. Makan makanan yang Berzat besi. iya mengandung zat besi. Bagus. Nah, kira-kira dari ketiga pantun ini kita simpulkan amanat pada ketiga pantun ini tentang apa? Tentang penyakit. Tentang Penyakit. menjaga kesehatan. Apalagi? Tentang penyakit. Tentang penyakit. Tentang apa? Tentang peredaran darah. Ketiga pantun ini memiliki kesamaan amanatnya, yaitu sama-sama memberikan pesan untuk menjaga kesehatan organ peredaran darah. Masih ingat atau tidak? Apa saja organ peredaran darah pada manusia? Apa? Coba kelompok ini Iqbal. Jantung. Jantung. Kelompok ini Natali. Paru-paru. Paru-paru. Evelyn. Pembuluh darah. Iya, pintar, bagus. Nah, kesemuanya organ peredaran darah ini harus dijaga kesehatannya supaya tidak mudah terserang penyakit. Nah, ada banyak sekali penyakit yang bisa menyerang organ-organ peredaran darah. Nah, sekarang Ibu punya sebuah video. Nah, kalian simak video yang akan Ibu sajikan ini, kemudian nanti bersama-sama kita akan tanya jawab. Ibu, maaf, saya kan begini, jadi hari ini nggak bisa waktu dulu, mungkin harus mengobatkan dulu, biasanya udah lama gitu ya. Oh, berarti besok harus sekolah dulu ya dok ya, kalau kita, ya kalau ini kami obatnya nanti. Apa yang dapat kalian simak dari video tadi? Penyakit. Tentang apa? Penyakit hipertensi. Tentang penyakit hipertensi. Tentang apa lagi? Tentang apa? Ya? Tentang Ibu Arum dan Ibu Rita. Iya, tentang Ibu Arum dan Ibu Lita. Kenapa Ibu Arum dan Ibu Lita? Ya, kenapa? Ibu Arum merasakan tensi yang tinggi yang sama dengan Bu Lita. Ya. Ibu Arum tidak pernah meminum obat, sedangkan Ibu Lita mengontrolnya dengan minum obat secara berapa hari. Iya, bagus, pintar. Nah, jadi dari video yang tadi disajikan itu ada dua keluarga. Yang pertama itu keluarga Ibu Lita dan yang kedua adalah keluarga Ibu Arum. Nah, Ibu Lita dan Ibu Arum ini sama-sama menderita penyakit apa? Hipertensi. Apa itu penyakit hipertensi? Penyakit tekanan darah tinggi. Jadi kedua-duanya ini sama-sama menderita hipertensi. Tetapi perbedaannya apa? Ibu Lita merasa hipertensinya tidak terasa sakit dan Ibu Arum terasa kepalanya pusing. Ya. Nah, jadi perbedaannya terletak pada hipertensi yang dialami oleh Ibu Lita itu punya gejala. Beda dengan Bu Arum. Bu Arum sepertinya tidak merasakan apapun. Akhirnya apa yang terjadi? Iya, Bu Arum akhirnya menderita stroke. Nah, stroke itu merupakan salah satu contoh penyakit
penyakit yang dapat ditimbulkan karena hipertensi tadi. Setelah ini, Ibu akan mengajak kalian mencari informasi mengenai penyakit-penyakit apa saja yang menyerang organ peredaran darah bersama kelompoknya masing-masing. Nah, kemudian setelah ditemukan penyakitnya, dicari penyebabnya apa, kemudian dibuat dalam sebuah peta konsep. Nah, ini adalah beberapa model peta konsep yang dapat kalian buat pada lembar yang nanti akan Ibu bagikan. Nanti setelah dibuat, nanti kita akan sama-sama presentasikan ke depan. Selain membuat peta konsep ini, kalian juga Ibu minta untuk membuat sebuah pantun yang amanatnya berisi tentang cara merawat atau menjaga kesehatan organ peredaran darah. Tugas tadi yang peta konsepnya akan kalian kerjakan pada lembar ini, pada lembar kertas yang berwarna ini. Nah, dituliskan peta konsepnya di sini, digambarkan. Nah, dituliskan kemudian gangguan yang menyerang organ peredaran darah beserta penyebabnya. Kemudian pantunnya kalian tuliskan di kolom yang ada di lembar ini. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham? Sudah.
menyampaikan pantun yang telah dibuat. Pergi ke dokter bersama Nur. Lalu bersama Telia, marilah kita mengatur pola tidur agar tidak terkena anemia. Iya, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2 untuk membacakan hasil diskusi di peta konsepnya. Silakan kelompok 3 untuk mengajukan pertanyaan untuk kelompok 2. Apa gejala yang dialami orang yang mengalami hipertensi? Mana kelompok 3? Sudah jelas jawabannya? Sudah. Oke, baik. Silakan menyampaikan pantun. Berapa dibala dengan pahat? Rajin-rajinlah olahraga supaya kita tetaplah sehat. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, selanjutnya untuk kelompok 3. Silakan maju untuk presentasikan hasil diskusinya. Gangguan organ peredaran darah. Gangguan organ peredaran darah ada dua, faktor keturunan dan non-keturunan. Faktor keturunan hemofilia, adanya kelainan yang menyebabkan darah membentuk juga. Yang kedua adalah yang berdekat dalam anemia berat. Faktor non-keturunan anemia, rendahnya kadar HB hemoglobin dalam darah. Yang kedua terjadinya penurunan hipotensi, terjadinya penurunan. Silakan kelompok 4 untuk mengajukan pertanyaan. Bagaimana cara mencegah penyakit hipertensi, pola makan dan pola tidur? Dengan mengatur, iya, dengan mengatur pola makan dan pola tidur. Bagaimana kelompok 4? Sudah puas dengan jawabannya? Ya, sudah. Baik, sekarang silakan untuk menyampaikan pantunnya. Di atas gunung ada rumah, dibawa pulang oleh semangat. Segala dan semangat. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4. Silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Gangguan organ peredaran darah. Gangguan organ peredaran darah ada dua faktor, yaitu faktor keturunan dan non-keturunan. Faktor keturunan ada dua, yaitu hemofilia dan thalassemia. Faktor non-keturunan ada 5, yaitu anemia, hipotensi, dan gangguan darah, dan jantung koroner. Oke, silakan kelompok 5 untuk menyampaikan pertanyaan untuk kelompok 4. Menurut kalian, apakah penyakit leukemia itu berbahaya? Ya, karena bisa menewaskan orang lain. Ya, karena bisa menewaskan atau menimbulkan kematian katanya. Bagaimana? Kelompok 5 sudah puas dengan jawaban dari kelompok 4? Ya, sudah jelas ya. Nah, sekarang silakan kelompok 4 untuk membacakan pantun yang telah dibuat. Saat wisuda memakai toga, sebelumnya memakai acar, jangan lupa berolahraga agar peredaran darahmu lancar. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan kelompok 5 bacakan hasil diskusinya. Gangguan organ peredaran darah itu ada dua, yaitu faktor keturunan dan faktor non-keturunan. Faktor keturunan itu ada dua, yaitu hemofilia dan thalassemia. Faktor non-keturunan itu ada 5, satu anemia, hipertensi, leukemia, dan jantung koroner. Silakan kelompok 1 untuk menyampaikan pertanyaan untuk kelompok 5. Apa contoh makanan yang harus dihindari penderita jantung koroner? Silakan dijawab. Makan makanan yang berminyak ataupun goreng. Makan makanan yang berminyak ataupun gorengan. Ya. Bagaimana kelompok 1? Sudah jelas jawabannya? Sudah. Baik. Sekarang silakan kelompok
pantunnya. Sudah datang bekerja bagi teman datang agak lambat. Jika aliran kata telah tersebar, demikian pun sedang merambat. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 5. Nah, dari semua penampilan kelompok tadi, penampilannya sudah bagus-bagus, sudah hebat-hebat, sudah berani untuk melakukan presentasi ke depan, sudah berani membacakan, kemudian sudah berani mengemukakan pantun yang disampaikan. Nah, sekarang Ibu akan memberikan penjelasan mengenai gangguan-gangguan yang menyerang organ peredaran darah tersebut. Gangguan pada organ peredaran darah ini terjadi karena 2 faktor. Faktor yang pertama adalah faktor non-keturunan. Nah, faktor non-keturunan ini bisa berasal dari pola makan, gaya hidup. Nah, jadi dari faktor non-keturunan ini ada beberapa penyakit yang dapat ditimbulkannya. Yang pertama, jantung koroner. Kemudian ada hipertensi, ada hipotensi, ada anemia, kemudian ada kanker darah atau leukemia. Nah, kemudian yang kedua adalah faktor keturunan. Faktor keturunan ini maksudnya itu faktor bawaan dari misalnya orang tua menurunkan ke anaknya supaya lebih mudah mengingat apa saja jenis-jenis gangguan yang menyerang organ peredaran darah. Nah, Ibu punya sebuah lagu. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Jelas dengan apa yang dimaksud dengan gangguan-gangguan yang menyerang organ peredaran darah? Sudah. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, maka selanjutnya kita akan mengerjakan lembar evaluasi mandiri. Akan membagikan lembar evaluasinya. Tolong dikerjakan dengan baik. Jangan lupa tulis nama dan kelasnya. evaluasi mandirinya. Nah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini? Ya, Susati, tentang apa? Tentang pantun dan Ya. gangguan saudaranya. Ya, tentang pantun dan gangguan pada organ peredaran darah. Nah, bagaimana pembelajaran pada hari ini
kegiatan menyampaikan pantunnya, dari kegiatan melaksanakan diskusinya, kegiatan mempresentasikannya, sudah bagus semuanya, sudah berani mengungkapkan pendapatnya juga. Nah untuk kedepannya bisa lebih ditingkatkan lagi ya, supaya pembelajarannya semakin bagus ya. Dan semangatnya jangan lupa, lebih semangat lagi dalam belajarnya ya. Nah untuk tindak lanjut dari evaluasi yang tadi kalian kerjakan, nanti Ibu akan koreksi terlebih dahulu ya. Nanti jika nilainya ada yang berada di bawah KKM, maka akan Ibu berikan soal remedial, dan bagi yang sudah mencapai KKM akan Ibu berikan soal pengayaan. Baiklah, sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, Ibu memiliki sebuah pantun yang akan Ibu sampaikan kembali untuk kalian. Pohon beringin tumbuh di lembah, rantingnya rapuh, dahannya patah. Barang siapa yang ingin ilmunya bertambah, maka rajin-rajinlah belajar di rumah. Nah, jadi jangan lupa semua yang sudah kita pelajari hari ini diulang kembali di